Kan jadi nervous kalau pakai ini. Perkenalan dari Anna. Iya, Kak. Bukannya dibacain ya? Boleh saya bacain Iya, atau antum? bacain aja. Bacain aja ya. Nah, kenalkan. Sekarang kita dengan kakak Syeddah Rina Azmi dari Aceh ya, Kak? Ya. Asalnya dari Aceh, kekeluargaan KMA, jurusan Usuluddin Hadis. Jadi kita lengkap Insya ya, Allah. ada tafsir tadi, akidah juga, hadis, iya hadis juga sekarang. Riwayat organisasinya keilmuan senat 2018-2019, keilmuan senat lagi 2019-2020, intelektual Wihdah 2019-2020. Iya, Insya Allah. Insya Allah udah kenal ya. Siapa nama kakaknya? Acut. Acut, ya. Mungkin bisa langsung kita mulai aja, Kak. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalatu wassalamu ala asyrafil mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, jadi Ana di sini sekarang mau ngebahas tentang maddah, tarikh sunnah, dan nuzum Islamiyah. Dari kalian semua ini udah ada yang pernah dengar atau baca tentang tarikh sunnah atau nuzum? Udah. Gimana tuh? Yang dari yang kamu baca, kamu dapat apa? Yang kamu tahu? Masih baca-baca mukadimah aja sih, kan nuzum itu kan pernah aturan. Ya. Takut salah. Jadi kita mulai dari tarikh sunnah atau nuzum aja? Tari, oke, tari. Nah, di Usuluddin itu pembahasan itu penjurusannya kan ada 4. Hadis, tafsir, akidah, dakwah. Tapi dakwah kurang tahu juga udah ada tahun ini atau masih direalisasikan. Tapi di Bandung udah ada dakwah. Jadi kita mulai tentang tarikh sunnah. Kira-kira tarikh sunnah masuk ke penjurusan yang mana? Benar. Kenapa dia masuk hadis? Iya, benar. Nah, kita sebelumnya pasti udah pernah tahu atau mungkin dari kalian udah ada yang pernah belajar formal tentang ilmu hadis. Nah, sekarang kalau kita bandingin sama tarikh sunnah, kenapa sih kita harus belajar tarikh sunnah juga? Kenapa hadis nggak cukup? Kenapa ilmu hadis itu nggak cukup? Kenapa? Karena di tarikh sunnah ini menjelaskan tentang bagaimana sih sunnah itu hadir dari masa sahabat, dari masa Rasulullah, dari masa sahabat, tabi'in sampai ke masa kita sekarang. Bukan lafaz hadisnya yang berubah atau perawinya yang bertambah. Maksudnya bagaimana perkembangannya sampai kita sekarang bisa melihat udah ada Sahih Bukhari, udah ada Sahih Muslim. Kita udah dapat yang kayak gitu, sedangkan kita nggak tahu tuh gimana dulu gimana sahabat, gimana Rasulullah, gimana ulama-ulama yang lain memperjuangkan sunnah ini sendiri, memperjuangkan keautentikan sunnah ini gitu. Itu alasan, itu tujuan umum kenapa kita harus belajar tadi sunnah. Terus tentang madahnya. Jadi madah di tarikh sunnah ini dimulai dari ya kayak pelajaran-pelajaran yang lain pasti ada pembahasan tentang sunnah itu takrifnya apa, lughatan, istilahan, gimana gitu kan.
Terus baru dimulai tentang gimana sih sunnah di masa yang paling awal itu, masa yang paling awal adanya Islam. Kalau dibilang Islam mungkin dari nabi-nabi yang lain sama, tapi tauhid kan, agama tauhid gitu. Gimana sih awalnya sunnah itu muncul ke permukaan? Itu kan pasti sunnah berawal dari adanya Rasulullah. Kenapa? Karena sunnah adalah perbuatan, perkataan, ketetapan dari Rasulullah. Ya, itu dari situ. Itu berarti step pertama dari perkembangan sunnah. Step pertamanya ada di masa Rasulullah. Terus di step kedua masa sahabat. Dari masa sahabat, masa tabi'in. Nah, ini adalah qarnul awal. Ini adalah qarnul awal. Terus nanti masuk ke qarnul tsani, di mana sunnah sudah mulai dibukukan dan kenapa sunnah dibukukan gitu. Kalau kita masuk lebih detail lagi pada masa Rasulullah itu melarang untuk menulis hadis. Kira-kira alasannya apa? Supaya gak bercampur dengan Al-Quran. Nah, itu alasan yang emang paling urgen kenapa hadis nggak boleh ditulis. Soalnya pada masa itu sahabat dan orang-orang yang lain itu masih awam tentang Islam, masih awam tentang dalil-dalil, masih awam tentang Al-Quran gitu. Baru dijelasin. Nah, sekalian kita bahas maddah, Ana juga bakal bahas tentang muqarrar. Jadi Ana udah membandingkan dari muqarrar Ana dan muqarrar tahun lalu. Pembahasannya itu beda. Maksud judul besarnya sama, tapi poin-poinnya itu beda. Nah, jadi yang akan Ana jelasin ini dari yang udah Ana pelajarin gitu. Dari masa Rasulullah di mana hadis itu dilarang ditulis, terus masuk ke masa sahabat. Di masa sahabat itu masih belum ada pembukuan hadis. Tapi di masa-masa sahabat ini mereka udah melakukan rilah. Rilah buat apa? Rilah buat mengumpulkan hadis. Jadi ada rilah buat mengumpulkan hadis ini, terus ada kayak muzakarah hadis. Kenapa dilakukan muzakarah hadis ini? Karena banyak sekali orang yang mendengarkan hadis dari Rasulullah, dan bisa jadi orang yang nangkepnya itu beda-beda. Ada yang nangkepnya tuh lafaznya begini, terus ada mungkin yang nangkepnya lafaznya beda lagi, mungkin maksudnya sama. Dari mereka melakukan satu halaqah untuk muzakarah ini, untuk membandingkan tulisan sendiri dengan tulisan yang lain. Jadi kalau ternyata saya ada kurang, kira-kira ada dari sahabat yang lain yang menambahkan atau bisa menjelaskan gitu, kayak mereka menghafal hadis dan mempelajari tujuan dari muzakarah hadisnya. Terus ini yang terjadi di masa-masa sahabat, kayak muzakarah hadis tadi sama rilah talabil hadis, dan ada banyak hal lain lagi yang terjadi di masa sahabat. Terus tadi udah masa Rasulullah, masa sahabat, sekarang masa tabi'in. Di masa tabi'in ini ada beberapa pembagian tabaqah. Kalau yang Anda baca di muqarrar tahun lalu ya, dibagi ke beberapa tabaqah gitu tabi'innya. Ada 3 pembagian. Terus lanjut ke qarnul tsani. Qarnul tsani ini adalah masa di mana hadis itu dibukukan. Kira-kira siapa yang mencetuskan pembukuan? Benar. Alasannya? Sebenarnya alasan kenapa alasan kenapa Al-Quran dan hadis itu dibukukan tuh nggak jauh beda. Al-Quran dibukukan karena banyak hafiz yang meninggal di perang apa? Ada satu peperangan, bukan perang Badar. Perang Badar, perang Uhud, perang apa? Yang banyak hufaz meninggal. Bukan perjanjian. Perang Siffin itu terjadi bukan di masa Rasul. Oke, fair, cari sendiri. Terus
Nah, jadi pada masa itu kan Al-Quran dibukukan, soalnya banyak hufaz yang meninggal, jadi takut mengalami banyak kehilangan yang lain gitu. Makanya langsung dibukukan dan penyebaran Islam juga udah mulai luas. Ada yang baca dengan bacaan yang kayak gini, ada baca dengan bacaan yang berbeda, jadi kayak saling menyalahkan gitu kan. Padahal mungkin semua bacaan itu bisa benar semuanya kan, soalnya Al-Quran diturunkan dengan berapa bacaan? 9. Ya, iya. Jadi karena itu orang-orang baru masuk Islam, terus orang-orang luar baru kenal Islam, jadi bisa terjadi banyak perselisihan dan banyak kesalahpahaman gitu. Nah, sekarang kenapa hadis dibukukan juga? Karena saking luasnya Islam dan ada juga orang-orang yang membuat hadis yang palsu. Hadis palsu apa? Itunya istilahnya? Maudhu. Ya, hadis maudhu. Itu alasan kenapa hadis dibukukan. Nah, apa lagi? Itu udah membahas semua tentang maddah sama muqarrarnya belum? Kok Ana nanya kalian padahal seharusnya Ana. Oh iya. Nah, jadi di muqarrar Ana dulu tuh nggak ada dijelasin tentang nggak ada dijelasin tentang bagaimana manhaj Nabi dalam mengajarkan manhaj Nabi dalam menyampaikan hadis. Mana sih bilangnya? Bukan. Jadi di muqarrar yang tahun sebelumnya ini dijelasin tentang kan dari awalnya itu adalah masa Nabi, masa Rasulullah. Jadi di masa Rasulullah ini, di muqarrar yang ini dijelaskan tentang bagaimana sih seorang Rasulullah itu bisa menjadi murabbi bagi sahabat-sahabat yang lain. Nah, bagaimana sifat Rasulullah yang menjadi kelebihan Rasulullah sebagai seorang murabbi bagi sahabat-sahabat yang lain. Nah, itu dijelasin di sini. Mulai dari beliau itu akhlaknya sangat tinggi, maksudnya akhlaknya sempurna. Terus ya apalagi ya? Apalagi kira-kira? Pokoknya di sini jelasin tentang Rasulullahnya sebagai seorang yang menyampaikan hadis. Kalau di muqarrar yang Ana ini yang tahun lalu lebih dijelaskan kenapa alasan-alasan Rasulullah melarang dituliskan hadis, terus keadaan pada masa itu gitu. Ya, habis itu ada beberapa syubhat. Gitu. Nah, udah habis tentang maddah. Sekarang kita bahas tentang muqarrar. Jadi muqarrarnya itu kalau yang Ana baca ini dari punya Ana dan punya tahun lalu, itu sebenarnya poin-poin besarnya itu sama kayak Ana jelasin tadi. Itu dari step Rasulullah terus ke siapa sampai tahun yang kita sekarang itu sama, tapi pembahasannya beda. Kayak poin-poin yang Ana jelasin tadi, misalnya yang di muqarrar satu ini tentang ini, terus muqarrar yang satu tentang ini. Jadi menurut Ana, kalau sekarang kan kita belum punya muqarrar, udah masuk kuliah dan belum tentu tuh muqarrarnya masuk kapan. Kira-kira apa sih harus kita lakuin gitu? Gimana cara mensiasatinya? Caranya adalah pasti Doktura akan ngejelasin, Doktura pasti megang satu buku sendiri, dan Doktura akan ngejelasin pakai buku itu. Dari yang udah pernah rasain, Doktura hadis rata-rata sistematis ngajarinnya. Jadi beliau bakal ngejelasin tentang judul besarnya dulu, terus baru poin-poin, dan setiap poin itu ada penjelasannya. Jadi kalau kita belum punya muqarrar, kalau bisa rekam atau kita catat sendiri. Soalnya ada beberapa doktora yang nggak mau direkam. Ya, catat, dan kalau emang ada yang ketinggalan, dia tanya teman gitu. Soalnya bisa jadi, misalnya nih, udah beberapa pembahasan itu nggak pakai muqarrar, terus ada muqarrar lagi, belum tentu doktoranya bakal ngulang lagi di situ. Bisa jadi lanjut
ke pembahasan yang lain. Tapi bisa aja habis semua pembahasan terus beliau balik lagi ke pembahasan yang depan tadi. Terus doktoral rata-rata pakai amiyah. Itu yang bikin sulit. Soalnya kelas kita tuh nggak dipisahin orang Mesir sama wafidatnya. Jadi kalian sering misalnya doktornya pakai amiyah, sering bilang aja tuh misalnya doktorah nahnu la nafham, mungkin mungkin takalam bil fushah tuh. Itu harus sering-sering. Dan kadang udah dibilang gitu juga doktorahnya mungkin udah satu kalimat tuh udah fushah, ntar amiyah lagi gitu. Jadi ya itu sih, di situ sih kesulitannya. Terus nih apa tadi tentang apa, mukoror ya udah. Terus doktoral, mukorornya udah kan, mukorornya pokoknya kalau emang belum ada mukoror catat, rekam aja, terus tanya teman. Terus ya. Nah, terus gimana sih cara kita tuh memetakan apa yang ada di mukoror? Kan pasti rata-rata pembahasan di pelajaran ini tuh kayak ada judul besar, terus ada poin-poinnya, ada yang benar-benar harus diingat, dan ada yang emang cuma penjelasan dari itu aja gitu. Jadi kita harus pintar ngambil poin dari pembahasan itu. Misalnya nih judul apa, terus ini poinnya di buletin. Dan harus fokus, misalnya doktoral baca mukoror. Terus nggak mungkin kan beliau baca semuanya. Jadi yang beliau baca itu digarisin aja tuh. Digarisin. Terus kalau ada tambahan dari doktoralnya itu dicatat semua. Soalnya bisa jadi pertanyaan-pertanyaan ujian itu bisa berasal dari situ. Sedangkan kalau kita nggak hadir muhadharah dan cuma baca mukoror, kita cuma bisa tahu jawabannya yang sesuai dengan mukoror aja tuh. Terus apa lagi ya? Nah, sampai jam berapa? Sampai angka 1, Kak. 1? Ya. Masih lama dong? Ya. Apa lagi ya? Kalau soal ujian tentang tarikh sunnah kayak Anda bilang tadi, ingat aja yang harus dihafalin itu adalah judul besar, poin-poinnya itu harus dihafal. Penjelasannya itu ntar kita harus, kalau bisa kita cari itu keyword sendiri, kata kuncinya apa nih di penjelasan ini. Nah terus ditandain kata kuncinya, terus ntar pas kita takbir dengan pemahaman kita sertain kata kuncinya itu sendiri. Tuh. Udah. Ada pertanyaan? Apa namanya, kalau mau termin itu pasti apakah mukoror itu juga dirasakan sama doktorannya? Nah, ini juga kalau bisa dibilang termasuk permasalahan yang sering terjadi. Jadi bisa jadi di awal-awal tahun ajaran itu kan kita belum ada mukoror. Bisa jadi mungkin doktornya nggak masuk atau pembahasannya itu nggak luas, cuma dibahas dikit-dikit doang. Terus deket-deket ujian tuh, mepet-mepet ujian itu ngebut tuh sampai beberapa pembahasan. Itu bisa jadi kayak gitu. Dan itu cara mengatasinya juga kalau bisa kita udah baca sendiri sebelumnya, maksudnya kayak udah baca-baca gitu mukorornya. Tuh. Soalnya bakal sering sih hal yang kayak gitu terjadi, apalagi tahun yang lalu. Kan yang pas bikin bahas ini kan, tanggal terakhir masuk ujian misalnya tanggal segini, masuk kelas, terus lama tuh nggak masuk kelas kan. Nah jadi pas sebelum libur ini emang doktornya ngebut harus ngabisin beberapa pembahasan, tapi itu kayak cuma dikasih tahdidannya doang, tapi belum dijelasin gitu. Ada yang kayak gitu. Terus apa lagi? Nah, kalau pertanyaan-pertanyaan ujian itu biasanya doktoral bakal misalnya satu bab tentang apa gitu, bab tentang
tari sunnah di masa Rasulullah. Jadi ada doktorah yang bakal langsung ngasih pertanyaan. Jadi sebelum masuk ke bab itu langsung dikasih pertanyaan, bagaimanakah keadaan sunnah di masa Rasulullah? Pertanyaannya. Ntar jawabannya beliau bilang, ini nomor 1, ini garis sampai sini, ini nomor 1, ini garis sampai sini. Nah itu yang udah dikasih garis-garis itu emang benar-benar harus dihafal, dipahami gitu. Yang itu. Nah, oke. Lagi ya. Terus masuk ke soal. Dari yang udah pernah Ana lihat itu soal-soalnya itu nggak jauh dari takbir atau uraian, terus isi titik-titik, terus pilih jawaban yang benar. Dari takbir itu berarti kita harus bisa apa? Harus paham maksud dari pembahasan itu. Kalau dari pilih jawaban yang benar berarti kita harus apa? Harus baca semua kan? Harus baca semua muqarrar gitu. Sampai kita ingat, oh ternyata kalau pertanyaan ini yang paling masuk akal itu ini. Berarti kan kita harus baca. Terus kita harus hafal. Kalau ada yang titik-titik, misalnya kalimatnya terus isi titik-titik. Bayangin misalnya kita lupa satu kata ini, berarti kita nggak bisa jawab. Soalnya kalau pertanyaan yang pilih yang benar sama isi titik-titik itu, kemungkinan salah, maksudnya salah, kalau salah ya udah salah, benar ya benar gitu. Nggak akan ada nilai setengah. Tuh. Terus balik lagi ke doktorah di kelas misalnya. Karakter doktorah itu sebenarnya beda-beda. Ada yang doktorahnya pasif, maksudnya beliau memang cuma ngajar dan ngajar aja gitu, nggak ada interaksi. Ada juga yang ada interaksi. Jadi misalnya ada doktorah yang ngasih udah ngejelasin tuh beberapa pembahasan. Terus beliau nanya, kira-kira ada pertanyaan nggak? Terus nggak ada yang nanya, beliau yang nanya sendiri gitu. Beliau langsung nunjuk. Dan biasanya yang sering tunjuk itu hafidat. Soalnya pasti kita yang diam-diam, kita yang kelihatan mungkin nggak terlalu paham, nanya juga nggak berani kan? Gitu. Dan kalau nggak bisa, ya nggak dimarahin sih, mungkin dinasihatin. Terus ada juga doktorah yang misalnya hari ini pembahasan ini, terus beliau bilang ini pembahasan tentang ini akan saya tanyain besok pas pertemuan selanjutnya. Dan itu bisa random aja tuh beliau nunjuknya siapa gitu. Jadi kalau dari Ana kita benar-benar harus ngeliat tuh karakteristik doktorahnya gimana dan manhaj beliau ngajarnya itu gimana. Nah dari ini berarti kita harus apa? Harus sering masuk muhadharah. Tuh. Apalagi ya? Udah. Lanjut ke nuzum. Sekarang kita masuk ke nuzum Islamiyah. Kenapa dia dibilang nuzum itu adalah jamak dari nizam? Nizam itu artinya nuzum Islamiyah. Dari nuzum Islamiyah ini yang bisa kita tahu itu apa? Yang langsung kepikiran di pikiran kalian itu apa? Hah? Apanya? Undang-undang. Lain? Apa? Nggak apa? Ngomong aja ngomong. Nah, jadi yang ada di pikiran Ana sih, Ana nggak tahu yang ada di pikiran kalian ya. Pas Ana dengar nuzum Islamiyah itu Ana langsung kebayang kayak ini tuh peraturan-peraturan yang Islami, syar'i. Dan kenapa dibilang nuzum Islamiyah? Kenapa dibilang peraturan-peraturan yang Islami? Gak kelihatan dari tadi ya? Ya ampun. Kenapa? Karena masdarnya adalah Al-Quran, Sunnah, Ijma, Qiyas, itu yang mutafaq. Yang mukhtalaf ada masalah mursalah, ada sadu zaroi, terus ada apa? Uruf. Nah itu yang mukhtalaf. Terus kenapa sekarang kita harus bisa belajar? Kenapa kita sekarang harus belajar nuzum Islamiyah? Apa bedanya sama fikih? Beda sama fikih. Fikih itu kayak ngejelasin misalnya wudu. Wudu itu apa wudu? Maksudnya pengertian wudu. Terus dalil-dalilnya apa? Terus beberapa permasalahan-permasalahan. Kalau ini lebih tentang kayak PKN gitu. Lebih tentang bagaimana kita bersosialisasi secara Islami. Tetap berpegang sama ajaran-ajaran Islam. Tuh.
Terus nah kalau misalnya kalau mau disamain sih Nuzum Islamiyah ini hampir sama PPKN. Kalau PPKN kan yang dibahas itu undang-undang. Kalau ini maksudnya dasarnya itu adalah undang-undang. Kalau Nuzum Islamiyah dasarnya adalah Al-Quran, Sunnah. Nah itulah yang masadir itu. Terus yang tanyain tadi, kenapa kita harus belajar Nuzum Islamiyah? Supaya kehidupan kita itu teratur sesuai dengan ya, tunggu azan dulu ya. Gimana tadi ya? Nah, kenapa harus belajar nuzum? Udah ya tadi ya? Belum. Apa emang? Supaya hidup kita teratur. Nah. Terus kita juga bisa lebih perhatian sama kehidupan kita dengan peraturan-peraturan itu gitu. Bayangin Allah udah memberikan peraturan di setiap lini kehidupan, di setiap hal yang kita lakuin gitu. Terus Ana lupa, kalau nuzum ini kan tadi Ana ngejelasin ada 4 penjurusan tuh, ada hadis, tafsir, akidah, sama dakwah. Nuzum ini dia masuk ke dakwah. Kenapa dia masuk ke dakwah? Karena seorang dai itu harus tahu mauqif dia di suatu tempat, harus tahu bagaimana seharusnya dia melakukan sesuatu, bagaimana seharusnya dia bersosialisasi dengan lingkungan dia. Dia harus tahu bagaimana seharusnya dia menjadi uswah yang baik untuk lingkungan dia. Dia harus tahu sebenarnya ini kalau masyarakatnya yang seperti ini, apa sih yang dibutuhkan, apa sih yang harus dia kasih buat masyarakat ini. Nah itu juga alasan kenapa kita harus belajar Nuzum Islamiyah. Jadi di Nuzum Islamiyah ini kalau kita balik ke pembahasannya, kayak yang tadi sama, pasti awalnya akan jelasin tentang ta'rif Nuzum, lughatan, istilahan. Terus kenapa dia dibilang Islamiyah? Karena dia berdasarkan Al-Quran, Sunnah, dan lain-lain. Terus ntar dibandingkan sama antara Nuzum Islamiyah dan Nuzum Wada'iyah. Nah kayak Ana bilang tadi, Nuzum Islamiyah itu landasannya adalah Al-Quran, Sunnah, dan dari Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Nuzum Wada'iyah ini kayak undang-undang, yang merumuskan itu adalah manusia gitu. Terus ntar dibandingin bagaimana sempurnanya Nuzum Islamiyah dan bagaimana banyak kekurangannya Nuzum Wada'iyah ini gitu. Masuk ke muqarrar. Di pembahasan muqarrar yang kayak Ana bilang tadi, ada ta'rif, lughatan, istilahan, terus akan dijelasin khosois Nuzum Islamiyah itu apa aja, mulai dari Rabbaniyah. Dia Rabbaniyah berarti dia semuanya berlandaskan kepada Allah Ta'ala. Terus dia syumuliyah. Syumul itu apa? Mencakup semua kehidupan, maksudnya mencakup semua permasalahan-permasalahan dalam kehidupan. Terus ada apa lagi ya? Pokoknya pembahasannya banyak gitu, sampai ke situ. Terus jelasin bagaimana kayak Ana bilang tadi, seharusnya bagaimana kita bersikap kepada sekitar kita, bagaimana seharusnya kita bersikap kepada diri kita sendiri, dan bagaimana seharusnya kita bersikap terhadap muamalah kita kepada Allah gitu. Terus kalau isinya bisa dibaca lagi di daftar isinya nanti kan. Sekarang kita bahas tentang dukturnya. Biasanya Nuzum Islamiyah itu yang ngajar adalah duktur, kan kebanyakan gitu. Kenapa? Karena Nuzum ini kan kayak Ana bilang tadi masuknya ke dakwah. Sedangkan di Banat itu belum ada yang jurusan dakwah gitu. Jadi guru-gurunya langsung dari lulusan dakwah. Terus dukturnya beda-beda. Ada yang ngajarinnya cuma dari muqarrar, maksudnya kayak beliau tuh baca muqarrar terus ditahdid gitu mana-mana aja. Terus ada yang banyak tambahan-tambahan juga. Ada juga duktur yang langsung talkhis sendiri tuh pembahasannya. Ntar beliau bilang, ntar beliau sendiri yang bacain. Ini tarifnya ini. Ini pembagiannya ini. Kalian catat dari sini sampai sini. Kalian dengar yang saya baca ini. Jadi kalau udah kayak gitu berarti kita harus nyatat sendiri. Soalnya biasanya pertanyaannya banyak dari talkhisan itu. Terus apalagi pertanyaan-pertanyaannya.
dari yang Ana lihat sih bentuk atau sistem pertanyaan dari pelajaran satu ke pelajaran yang lain, kecuali emang kayak nahwu misalnya, itu kan seringnya kayak jelasin tentang kaidah atau kasih contoh. Kan nahwu kan kebanyakan kayak gitu. Kalau pelajaran-pelajaran yang misalnya baca atau ya kalau disamain sama tari sunnah lah, sama kayak Ana bilang tadi, pasti ada uraian, ada ada pilihan, terus ada isi titik-titik isian gitu. Kayak Ana bilang tadi, berarti yang harus difokusin kalau emang pertanyaannya kayak gini adalah banyak baca, paham dan hafal poin-poinnya, dan hafal yang emang ditahdid sama dokternya gitu. Kalau bisa baca semuanya tuh, soalnya kita kan nggak tahu yang kalimat yang akan ditanyain, ya titik-titik yang akan ditanyain ini tuh ada di paragraf yang mana, ada di bagian yang mana. Bisa jadi kita kayak ngerasa, oh ini udah baca nih, kayaknya yang bawahnya nggak perlu baca lagi, padahal mungkin diambil dari di situ, dari kata-kata yang itu tuh. Sekian dari Ana, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.